Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran. Baik anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 5 yang saya banggakan, yang saya cintai. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama ini, maka Pak Guru akan memberikan sedikit motivasi buat kalian semua bahwa untuk menyikapi keadaan yang sekarang, artinya di musim pandemi sekarang ini, maka kuncinya hanya satu anak-anakku semuanya, kuncinya kita harus bersabar ya. Hanya itu saja intinya. Kalau kita mau bersabar, maka insya Allah jalan keluar akan selalu ada buat kita ya. Saya tahu seperti ini mungkin kita akan lelah. Tidak hanya Pak Guru, tidak hanya kalian, bahkan orang tua kalian, bapak ibu kalian juga akan lelah dalam menghadapi situasi semacam ini. Tapi inilah kenyataannya, jadi harus tetap kita terima dan jangan sampai kita dengan kondisi seperti itu kita putus asa ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita sebagai orang muslim kok menyerah, nesu-nesu dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap cari jalan keluar karena kita yakin ini adalah cobaan dari Allah, yang mana setiap ada cobaan nanti akan segera berakhir, dan kalau sudah berakhir maka kita akan mendapatkan kenikmatan insya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu saja kuncinya anak-anak semuanya. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu wali juga jangan menyerah, juga harus tetap mendukung penuh, mensupport putra putrinya untuk selalu belajar, harus selalu mendampingi belajar, meskipun waktunya mungkin tidak bisa selonggar mungkin, tapi setidaknya kita bisa menyempatkan anak-anak, bisa menyempatkan untuk mendampingi putra putri kita, karena masa depan putra putri kita adalah di tangan kita sendiri. Baik anak-anakku semuanya, seperti biasa sebelum kita masuk materi, Pak Guru akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, untuk yang pertama kali ini. Jadi yang pertama ini nanti Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah itu kita akan masuk materi, dan yang terakhir penutup adalah kesimpulan. Seperti itu anak-anak. Kita langsung saja masuk kepada tujuan pembelajaran. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini adalah: 1. Siswa mampu untuk membaca surah Al-Adiyat dengan benar. 2. Siswa mampu untuk mengartikan dan memahami isi kandungan surah Al-Adiyat secara ringkas ya. Dan yang terakhir, siswa mampu menghafalkan atau siswa mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Adiyat. Seperti itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Adiyat. Baik anak-anak, mari kita mulai membaca surah Al-Adiyat. Tolong diperhatikan dengan baik-baik makharijul hurufnya, panjang pendeknya, pokoknya diperhatikan dengan baik-baik. Akan Pak Guru contohkan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha.
fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, itu tadi contoh membaca surah Al-Adiyat. Mohon untuk diulang-ulang kembali anak-anak, untuk diulang-ulang kembali jika masih ragu-ragu ataupun masih kurang mantap, diulang kembali, didengarkan lagi. Kemudian kita lanjut ke materi, mengartikan dan memahami surah Al-Adiyat. Sebelum kita masuk pendalaman materi, maka seperti biasa kita harus kenal dulu, harus hafalkan dulu, harus menggarisbawahi dulu identitas surah Al-Adiyat, jati diri surah Al-Adiyat, ya, seputar info surah Al-Adiyat. Nah, itu harus kita hafalkan dulu ya anak-anak. Yang pertama, surah Al-Adiyat itu menempati urutan surat yang ke-100 ya. Itu dieling-eling, diingat-ingat. Kemudian yang kedua, arti dari Al-Adiyat. Nah, artinya apa Al-Adiyat? Itu adalah kuda perang. Kuda perang yang berlari kencang. Itu arti dari Al-Adiyat. Itu dihafalkan. Kemudian yang ketiga, yaitu tergolong surah Makkiyah ya. Kenapa? Karena turun di kota Makkah. Ini sudah bisa ya anak-anakku semuanya, tolong dihafalkan. Yang keempat adalah turun setelah surah Al-Asr. Ya, 4 ini tolong dihafalkan karena suatu saat nanti ketika ujian maneman kalau kita tidak bisa menjawab karena kita iso pilih, tapi itu penting nanti ya. Ingat-ingat. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Adiyat. Memahami isi kandungan atau isi pokok kandungan surah Al-Adiyat itu, maka kita yang terlintas pertama, kok ngerti kuda perang. Nah ini loh. Piye toh yang pertama kok ayatnya langsung Al-Adiyat idabah. Oke. Sebelum kita masuk sebelum terus. Untuk asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Adiyat anak-anakku semuanya, itu adalah dalam satu riwayat pernah dikisahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan berkuda di waktu pagi anak-anak ya, untuk melawan suku Kinanah saat itu ya. Kemudian setelah beberapa hari ataupun hampir 1 bulan sudah berlalu, 1 bulan, pasukan kuda yang dikirim Rasulullah itu tidak ada kabar anak-anak. Seraneng kabar, akhirnya kaum munafik itu menyebar isu bahwa tentara berkuda Rasulullah itu terbunuh semua di medan perang. Nah, dari situlah maka Allah menurunkan surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Adiyat sebagai jawaban bahwa pasukan kuda Rasulullah itu masih selamat dan pada waktu itu masih menyusun strategi misi untuk perang melawan Kinanah ya. Oke
Oke anak-anak, kita langsung saja untuk mengartikan sekaligus menyampaikan isi pokok kandungan surat Al-Adiyat. Kita mulai dari ayat 1 sampai 5 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi anak-anak, untuk isi pokok kandungan surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 tadi sebenarnya adalah menjelaskan betapa kuda perang Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah untuk melawan pasukan suku Kinanah tadi itu meringkik, memercikkan api di tengah-tengah musuh dan menerbangkan debu. Maksudnya adalah hari kiamat itu datang dengan tiba-tiba. Semuanya tidak ada tanggal yang tepat, tidak diberitahu tanggal yang tepat kapan hari kiamat terjadi, maka itu tiba-tiba. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-6 sampai 8. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, ya, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia itu adalah menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Itu ayat 6 sampai 8. Artinya apa? Ayat 6 sampai 8 ini menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap manusia yang sangat cinta kepada harta, anak-anak, dan hal-hal yang berbau keduniawian, ya. Jadi seperti pelit, bakhil, tidak mau menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya, itu akan diancam oleh Allah. Ancamannya adalah neraka. Kita lanjut ke ayat yang ke-9 sampai terakhir, sampai 11. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada itu dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu meneliti terhadap keadaan mereka. Jadi anak-anakku semuanya, untuk ayat yang ke-9 sampai 11 ini menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, dan Allah mengetahui semua yang disembunyikan dalam dada manusia. Intinya itu anak-anak. Jadi mbok arek dideleke piye wae Allah tahu. Allah tahu, dan Allah akan membalas perbuatan manusia itu sesuai dengan amal perbuatannya yang ada di dunia. Seperti itu anak-anak. Isi pokok kandungan dari surah Al-Adiyat. Oke. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari semuanya penjelasan Pak Guru tadi, isi pokok kandungan surah Al-Adiyat itu ada 3. Intinya ada 3 anak-anak. Kalau Pak Guru meringkas itu intinya ada 3. Yang pertama adalah jihad fisabilillah. Ya, kita berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, ya. Seperti para pasukan Rasulullah saat itu dengan niat mendakwahkan agama Islam, dengan niat membela agama Islam, mereka berani berjuang dengan menaiki kuda perang melawan pasukan Kinanah. Kemudian yang kedua adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang hubbud dunya, atau yang cinta dunia, atau orang yang bakhil, sing medit, sing pelit. Nah, itu akan diancam oleh Allah, yaitu ancamannya adalah masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah peringatan kepada kita akan datangnya hari kiamat yang secara tiba-tiba. Demikian penjelasan dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami anak-anak. Intinya
sudah Pak Guru sampaikan intinya, ringkasnya, bacaannya, dan ini semua semoga kalian benar-benar kalian tonton, kalian simak. Dan yang terakhir untuk tugas yaitu menghafalkan surah Al-Adiyat anak-anakku semuanya. Jadi sampai pertemuan kali ini, sampai pertemuan ke depan, kalian akan Pak Guru beri tugas yaitu menghafalkan surah Al-Adiyat, dan itu saja. Menghafalkan surah Al-Adiyat untuk batas waktu sampai pertemuan ke depan anak-anak ya. Jadi kalian bisa menghafalkan dari sekarang, dan kalau sudah hafal tolong rekam video ataupun bisa lewat rekam video ataupun lewat voice note kirim kepada Pak Guru. Itu dulu anak-anak semuanya. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.